Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa subhana man biyadihi khazainur rahmat. Basitul ardi wa rafi'us samawat. Wa bi qudratihi awjadal kainat. Wa bi hikmatihi khalaqal banin wal banat. Wa salawatullahi wa salamuhu ala afdalis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil muhasabat, amma ba'd. Yaqulullah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa TV RU yang berbahagia, pada kesempatan sore kali ini kita akan bahas tentang amalan-amalan Ramadaniyah yang akan bisa menghantarkan para shaimin, orang-orang muslim mukmin yang berpuasa, kepada target akhir, itulah la'allakum tattaqun. Para pemirsa, ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini beriman masih on proses, belum mencapai pada target iman yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu, fi'lul madhi. Kalau Allah mengatakan sini fi'lul atau ismul fa'il, maka menunjukkan ini kesempurnaan iman. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, bernyanyi belum tentu dia penyanyi. Menulis belum tentu dia seorang penulis, ahli, expert, khabir. Oleh karena itu Allah mengkhitab ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan ini adalah proses untuk lil wusul ila kamal iman, proses menuju pada kesempurnaan iman. Maka Allah memberikan wasilah, Allah memberikan media, itulah kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Orang mukmin dalam hal ini umat Muhammad beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu ketika Allah wajibkan berpuasa bagi mereka, mereka tidak punya sifat seperti umat Muhammad. Di mana umat Muhammad Allah sifati dengan khulufa famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding dengan minyak kasturi. Yang kedua, tastaghfirul malaikatul shaimin hatta yuftiru. Malaikat senantiasa memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Yuzayyinullahu fi kulli yawmin jannatahu wa yaqul. Bagi umat Muhammad, bagi mereka yang berpuasa, Allah menghiasi syurganya setiap hari untuk umat Muhammad. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, yusyuki ibadiyas salihun ayyulqu anhumul mauna wal adha thumma yasiru ilaik. Hambaku yang soleh akan segera berbuka, mereka akan terhindar dari beban dan marah bahaya, dan mereka akan datang kepadaku. Dia akan datang kepadamu. Ini adalah karakteristik sifat yang tidak pernah dimiliki oleh kaum-kaum sebelum umat Muhammad. Tusafatu fi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, di mana pada kaum terdahulu tidak ada jaminan seperti ini, tetapi pada kaum Nabi Muhammad SAW ini Allah jamin. Tuftahu fi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Artinya apa? Artinya di bulan suci Ramadan banyak orang berbuat kebaikan, maka Allah buka pintu surganya. Sebaliknya, wa tughlaqu fi abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Artinya di sini umat Islam di bulan suci Ramadan sangat sedikit berbuat dosa, maka pintu-pintu surga Allah tutup. Para pemirsa TVRU yang berbahagia, inilah sifat-sifat yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad ketika datang bulan suci Ramadan, di mana sifat-sifat ini tidak Allah berikan pada kaum-kaum terdahulu, kendati pun mereka juga diwajibkan untuk berpuasa. Para pemirsa, lalu dalam menghadapi bulan yang begitu suci, bulan yang begitu penuh berkah, bulan kepedulian, bulan ibadah, apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa mencapai derajat takwa di bulan suci Ramadan ini? Amalan-amalan yang kami sebutkan berikut ini adalah merupakan amalan yang bisa menghantarkan kita semuanya pemirsa umat Islam, umat mukmin, untuk mencapai kepada derajat takwa. Al-a'mal as-salihah allati tajibu au tata'akkad fi Ramadan. Amal-amal yang wajib dan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah as-saum, yaitu berpuasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahul hasanah bi asyri amsalihha ila 700 dha'fin. Rasulullah bersabda, setiap amal Bani Adam baginya adalah 10 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Yaqul azza wa jal, Allah berfirman, illa siyam, kecuali berpuasa, kecuali puasa. Fa innahu li,
maka sungguh puasa adalah milik aku, wa najzibihi, dan akulah akan membalasnya, akulah akan memberikan pahala-pahala itu. Jadi kalau tilawatul Quran, solat-solat sunnah yang lainnya, amal-amal yang lainnya, itu adalah bernilai 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat, maka puasa berbeda. Kata Allah, itu milik aku, maka pahalanya adalah pahala unlimited tanpa batas. Oleh karena itu, di sini perlu pemirsa semuanya perhatikan bahwasanya puasa yang kita lakukan belum tentu akan mencapai derajat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka perlu kita ilmui. Yang pertama, ada puasa namanya puasa awam, di mana dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali mengatakan puasa awam adalah puasa kebanyakan banyak orang. Hanya al-imsak an syahwati al-batan wal farj, menahan diri dari syahwat makan dan minum dan syahwat kemaluan. Bila mana puasa hanya ini yang dilakukan tanpa yang lain, maka ini adalah disebut dengan puasa kebanyakan. Dan dikatakan di situ Al-Imam Ghazali, ma'irsali al-jawarih fi zallat, dengan dia membebaskan panca inderanya untuk berbuat kesalahan-kesalahan. Ini puasa kebanyakan, hanya menahan makan, minum, dan dari syahwat farj, lalu kemudian panca inderanya tidak berpuasa. Wa ihmalul qalbi fil ghafalat, dan membiarkan hati itu lalai. Ini artinya puasa kebanyakan. Wa sahibu hadza shaum, dan orang yang berpuasa seperti ini, laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash, dan orang seperti ini hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, dan dia terus melakukan itu, maka tidaklah bagi Allah butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita fahami puasa yang sebaiknya seperti apa. Tingkat puasa kedua adalah shaumul khawas atau khusus, yaitu imsahul jawarih kuliha adh-dhahira wal batinah, menahan diri, menahan panca indera kita semuanya, baik zahir maupun batin, al-insyighal bima la ya'nihi, dari hal-hal kesibukan yang tidak ada artinya. Mata dipuasakan, mata tidak boleh melihat yang haram-haram, telinga tidak mendengarkan apa yang Allah haramkan, mulut tidak berbicara lancang, tidak berbicara bohong, dusta. Panca indera kita semuanya kita puasakan. Maka inilah sungguhnya puasa yang khusus istimewa, yang diharapkan kita semuanya bisa mencapai puasa tersebut, bukan yang tingkat pertama tadi. Lalu kemudian puasa tingkat yang paling tinggi adalah puasa khawasul khawas, khusus di atas khusus. Khusus di atas khusus ini adalah yang paling tinggi, di mana Imam Ghazali mengatakan puasa ini adalah hifdzul qalbi anil iltifat li ghairi rabbi, menjaga hati, memelihara hati dari penyelewengan, dari melihat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dengan demikian maka ketika kita berpuasa, menahan makan minum, menahan syahwat, kemudian panca indera kita juga berpuasa semuanya, hati kita juga terpelihara, ingat Allah Subhanahu wa taala, hanya tergantung Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sungguhnya puasa yang tadi kita harapkan, yang akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nilainya adalah unlimited, tanpa batas. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Para pemirsa yang berbahagia, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka jika kita berpuasa, pada hari kita berpuasa, maka janganlah salah satu kalian itu ada yang berbuat cabul ketika dia berpuasa. Tidak ribut, tidak mudah berbuat maksiat, tidak masa bodoh. Fa in sabu ahadun, dan jika dia dicaci maki orang lain, atau ditantang orang lain, atau dizalimi orang lain, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni umru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inilah amalan pertama, para pemirsa, yang perlu kita kuatkan dalam diri kita agar kita bisa meraih, yaitu derajat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa.